Jalannya Pen Pick tadi yang kalau kita lihat dari kedua belah tim ini karakteristiknya benar-benar menarik sih Lim. Oke, ini jungle sustain berhadapan dengan jungle assassin. Nah kalau di early game mungkin jungle sustain akan lebih unggul, namun kalau di late game split push, damage deal itu akan diungguli oleh jungle assassin. Alright, so tanpa berlama-lama lagi kita langsung terbang ke Land of Dawn tentunya. Pertemuan antara tim AP Brand melawan anak-anak dari Eco Filipina. Keduanya sama-sama dari Filipina, di mana match ini penentuan siapa yang nantinya akan stay di upper bracket dan siapa yang akan turun ke lower bracket. Oke, dengan strat yang menarik banget, XP lane bareng dengan mid lane sama-sama level 2 dan fight di arah Little Wanderer bakal sedikit mengerikan. Mungkin JP yang udah nerima pokingan damage lumayan sakit sebetulnya. Tapi perbedaan emblem nih, karena memang jungle assassin dan jungle sustain ya. Dari Kyle Z dia pakai jungle emblem tank untuk dasarnya dan dia pakai seasonal hunter juga untuk mempercepat farming. Dan linknya seperti biasa template dari link dengan killing spree pastinya dan ada fatal di tier pertama talentnya. Benar, menarik ya melihat karakteristik dari perbedaan kedua jungler kita. Yang paling ditunggu-tunggu adalah bagaimana setup objektif netral sebetulnya kedua belah jungler seperti Turtle dan juga objektif Lord. Tapi sebelumnya di area top lane, JP bakal coba tolong dikikis, masih ada immune effect tapi lihat udah ada headbutt dan juga hippie spins yang diamalkan oleh Kalzi membuat satu buah point first blood berhasil diamankan di menit yang pertama. Wah ini rotasi yang manis banget pastinya dari Brand sendiri karena di top lane ini gold lane kalau seandainya Karinya bisa dibawa snowball di awal mungkin dia bisa ngacak-ngacak banget dan lihat dari outplay. Bahkan di dalam turret dia di-dive tanpa ragu oleh teman-teman dari Brand. Wah sayang banget sih, dia nggak dikasih kesempatan buat pulang. Tapi sayangnya untungnya masih ada satu buah battle mirror image sebetulnya yang membuat outplay masih bisa bertahan tapi tidak dengan JP. JP tumbang untuk kali kedua tanpa adanya pertukaran yang membuat AP Brand. Mereka mendapati satu atau bahkan dua buah tangan yang cukup baik. Tapi nampaknya sudah ada setup yang dilakukan oleh Iko juga mengarah ke area Lord Pit kita. Turtle yang udah mulai di poking juga belum ada observasi yang datang dari teman-teman AP Brand. Tapi udah ada Flabzy dan juga Owen yang memantau geraknya seorang Sanford. Wah ini agak pelan ya sebenarnya untuk objektif netralnya. Karena memang dari Brand sendiri dia lebih mengutamakan jungle patternnya dulu nih. Kayaknya ngambil buff dulu, dari sama linknya juga ngambil buff dulu. Untuk fight besarnya, dari segi crowd control mungkin Brand akan lebih unggul. Dia punya Valentina, dia punya Minotaur. Tapi ya ada Akai juga yang bakal ngebantu nantinya. Maka dari itu Eko kayaknya nggak bakal buru-buru juga untuk kontes ke arah Turtle-nya mungkin. Dan udah ada JP juga nih yang ngebuka vision di bagian depan. Bahkan Sanford juga. Informasi telah diberikan namun sepertinya nggak ada kontes juga yang bakal dilakukan. Dan yes bisa didapatkan namun ada stun di bagian lain. Masuk dengan Ocean Oddity-nya. Masih ada heavy spin. Ditempel lagi kali ini dari JP-nya. Masih butuh damage tambahan. Dan Flapsy yang bakal bisa jadi damage. Kylie takes the kill. Masih ada Sanford di bagian belakang. Namun masih terlalu tanky nampaknya. Dan masih terlalu tanky nampaknya. Dan gak bisa dieksekusi. Yap, satu for nothing again JP harus tumbang untuk kali ketiga. Dan bahkan Sanford bakal coba untuk di follow up lagi dengan yang satu headbutt yang keluar dari Kalzi. Masih ada Agonic Edge dan juga Consecration. Sanford still survive. Tapi lihat, the Garnet Templars of Blade. Dari pemain yang dibeli oleh Iko, mereka berhasil mengoplate satu pemain saja. Tapi sayang sekali Zaida harus ter-take down di area bawah sana. Tapi masih mau lebih, di mana Sanford bakal coba untuk mulai memberikan pressure ke area Kalzi. Tapi nampaknya Kalzi yang berada seorang diri di area bottom lane tidak mau memberikan respons lebih jauh lagi terkait team fight. Dia bakal coba untuk mulai mundur ke area belakang, berhenti di kill count 4-1. Sejauh mata memandang, Turtle bahkan belum bisa diamankan oleh teman-teman Iko. Agresivitas yang sebetulnya harus dibawa dipatahkan. Tapi lihat, sudah ada satu buah wall charge yang dibuka mengarah ke satu pemain buat view. Tumbang di area mid lane. Wah ini nggak mau dibalikin ternyata. Mungkin karena kekurangan juga dari segi damage. Mereka tahu, dari AP Brand tahu oke. Kalau memang dibalikin kondisinya, tetap akan berat. Karena nggak ada damage deal atau damage follow up yang bisa diberikan oleh teman-teman AP Brand. Sementara untuk Sanford nih, Uranus dengan adanya Brave Smite yang makin tanky lagi nantinya. Ini bakal bahaya nih untuk dari landing jauhnya. Walaupun memang dari Flapsy, Pakito itu bisa motong juga. Dia hitungannya sama-sama bisa cut wave. Tapi ya dari segi damage mungkin Pakito akan lebih unggul nantinya dengan adanya burst. Namun di arah purple buff,
Kyle Z coba untuk masuk dan Retribution dari Zaida masih bisa untuk mengamankan purple buff. Yes, untungnya masih ada retribution yang on point dari Zaida yang membuat purple buff gagal untuk bisa diamankan oleh Kyle Z. Terpantau keadaan mulai cukup pasif lagi. Tidak ada skema permainan team fight yang bakal dibentuk oleh kedua belah tim kali ini. Walaupun Sunford udah mulai nakal juga melakukan pemotongan terhadap wave minion di pertengahan turret tier 2 yang dimiliki oleh AP Brand. Sedangkan Turtle di posisi yang cukup jauh sebetulnya untuk kontribusi XP lane bisa melakukan hal tersebut. Tapi nampaknya udah mulai di-poking dengan posisi Zaida yang berada di area bawah. Ini menunjukkan bahwa tidak akan ada kontes terhadap Turtle karena satu buah objektif turret berhasil diamankan oleh tim dari Eco Philippines. Wow, charge masuk kali ini. Coba di-dive, Petrify keluar dan bisa untuk dapetin kill karena Flapzy. Mirror yang cukup baik, Turtle-nya memang harus direlakan namun mereka dapat turret dan juga dapetin satu kill namun mid lane yang cukup berbahaya kali ini Zaida yang langsung datang coba untuk melakukan defense dan Kyle Z yang harus mundur kali ini. Heavy spin defensive maybe akan dikeluarkan karena Sunford masih ada di bagian depan dan damage yang tidak cukup akhirnya membuat Echo harus mundur kembali. Yap, bicara soal perekonomian ini sedang dipegang dan dipimpin oleh pemain-pemain dari AP Brand. Terpantau dengan penguncian dari teman-teman Eco Philippines juga tidak mau memberikan respon terhadap tim fight yang sempat dibentuk. Satu objektif auto turret juga berhasil di mirroring oleh teman-teman AP Brand, tapi nampaknya genderang perang kembali dilantunkan. Namun masih belum ada respons terkait team fight dari Eco yang memilih untuk mundur secara teratur. Tidak ada lagi shield gold yang terbalut dari masing-masing outer turret. Mengingat sini udah mulai memasuki menit kita yang ke-6. Ditambah lagi dengan adanya Sanji. Sanji benar-benar diperbatas banget untuk bisa memanfaatkan rumputan. Halsey nampaknya berhasil, tapi tidak masih ada retribution yang cukup on point dari seorang Zaida yang bisa mengamankan ke area purple buff-nya. Masih aman, masih bisa didapetin juga dari purple buff-nya walaupun ngebuang retribution. Nggak ada masalah dan di arah bottom lane heavy spin yang di commit kali ini Purify-nya sudah keluar dari Sunford namun tidak ada follow up damage. Super Marco tidak datang ke waktu yang tepat sementara untuk inisiasi dari arah bottom lane jadi gagal pastinya. Wave minionnya sudah di-clear dengan outplay dengan Blazing Duet-nya tadi. Masih aman kondisi saat ini dari Echo. Namun kalau adu scaling ya, kita membahas soal adu scaling. Echo dia punya dua hero damage carry di late game. Dia punya Link, dia punya Cloud. Dari segi item, dua item udah jadi untuk Linknya. Yang pasti rotasinya nanti akan semakin berbahaya lagi karena kritikalnya udah sakit banget. Ditambah lagi kalau lihat posisi dari Zaida sendiri memang diperbatas sih permainan untuk agresivitasnya, killer advantage-nya benar-benar dipersempit oleh tim AP Brand. Tapi dengan adanya mobilitas yang dia miliki, dia maksimalkan betul untuk mainin karya lane jauh, menghancurkan karya beberapa objektif outer turret yang dimiliki oleh tim AP Brand juga. Dan bahkan di Turtle terakhir nampaknya tim Eco mereka nggak mau tinggal diam, posisi dari sang jungler juga tidak terlalu jauh dari area Turtle yang sedang dipoking oleh seorang Kyle Z. Sudah terpantau Conceal, sudah diaktifkan. Bahkan Omen bakal coba untuk mulai mukul mundur pemain-pemain dari Eco Philippines yang nampaknya masih belum diberikan kesempatan sehingga Perfect Turtle berhasil jatuh di tangan seorang Kyle Z. Oke, AP Brand memegang kendali kali ini. Walaupun bukan tim fight yang panas dari mereka berdua. Dari segi kill, 7 kill total. Namun Turtle objektif netral yang bisa dikuasai dan bait yang cukup baik dari Kyle Z. Dia coba untuk menarik lawannya agar masuk ke dalam bus di bagian kiri. Sementara udah di-secure, Wild Charge keluar langsung di-commit kali ini all-in. Dilakukan AP Brand di bagian depan harus sedikit mundur namun knock up yang cukup baik dari Ogwen. Masih ada Tempest of Blade, masih bisa mundur juga dari Zaida dan Blazing Duet. Masuk kembali dari outplay. Satu yang harus hilang, JP gugur. Masih ada 4 member dari Echo untuk defense di arah mid lane. Ya, satu tinjuan terakhir mengarah tepat karya tubuh dari seorang JP sehingga JP harus tereliminasi dan bahkan wave minion sudah langsung dimaksimalkan oleh pemain-pemain dari AP Brand. Berikut juga dengan adanya inner top turret yang harus runtuh di tangan seorang PUBG. Dua objektif masih mau lebih. Heavy spin strip buka begitu saja mengarah ke arah seorang Sanji yang terekspos membuat satu pemain down tanpa adanya pertukaran. Eco mereka berada di posisi yang sangat-sangat tidak diuntungkan. Mereka harus sudah mulai mencari dan juga memutar otak mereka karena tanpa Lord loh, teman-teman dari AP Brand berhasil menghancurkan dua inner turret. Oh sakit Kyle Z coba dikejar kali ini. Masih bisa bertahan dengan absorb-nya, Tempest of Blade-nya keluar dan Zaida masih bisa selamat untungnya. Bahkan outplay ngebuka Blazing Duet dan itu tidak cukup untuk menumbangkan Kyle Z. One last hit. Di gold leaderboard kita ini dipegang kendali oleh Super Marco yang selalu mendapatkan space dan juga fasilitas yang dimaksimalkan. Bahkan wave minion yang dia manage pun mampu untuk bisa menghancurkan karya satu bangunan turret. 3 inner turret yang dimiliki oleh Eco Philippines tumbang
Tanpa adanya Lord yang berhasil mereka secure, bahkan belum muncul. Bahkan tidak menutup kemungkinan mereka bakal coba untuk mulai kembali memancing keributan. Retributions dipaksa keluar dari seorang Zaida untuk menyelamatkan karya Purple Buff. Karena kita tahu betul bagaimana Ling yang diamankan oleh Iko butuh sekali energi. Untuk game kita yang pertama kali ini, Lord langsung dipoking. Informasi mungkin sudah didapatkan dari perbedaan perekonomian dan juga setup power yang dimiliki oleh Iko Filipin yang membuat mereka nggak mau terlalu mengambil resiko untuk melakukan kontes di Lord yang pertama. Oke, Lord kali ini milik AP Brand. Nggak bisa dikontes juga sih dari kondisi kalah gold ya. Tadi hampir sekitar 5.000 gold. Kekalahannya itu angka yang lumayan berbahaya. Apalagi di menit 10 mungkin dari Zaida dia punya item yang sudah cukup lah. Dia udah punya 3 item, damage-nya juga udah sakit. Tapi apa kabar dengan teman-teman lainnya dari Eko? Seperti Sanji, seperti Outplay yang goldnya itu jauh banget sama match up dari landingnya masing-masing. Dan kebetulan juga belum menjadi Lord yang enhance. Jadi Lord ini hanya digunakan untuk super minion dari arah 3 lane pastinya. Dan untuk defense-nya nih sebenarnya trapping yang dilakukan oleh Eko ini cukup baik. Selama dia bisa dapetin target yang pas, gue rasa masih bisa ke defense lagi sama Eko. Alright, we'll see. Karena Lord sudah mulai dipantau oleh pemain-pemain Iko, di meltdown gitu saja. Sanji membuka rock wave-nya, belum mengarahkan target operasi. AP Brand masih bisa bertahan, tapi wall charge dikeluarkan oleh seorang JP yang harus terkikis dan tereliminasi. Dan belum berhenti sampai di sana, lihat tujuan yang datang dari seorang Flabzi dan double kill berhasil disecure oleh seorang Super Marco. 3 pemain tersisa dari Iko. Tapi wave minion yang datang di area mid lane bakal coba untuk mulai dimaksimalkan untuk menghancurkan karya satu Baystara. Tapi nampaknya Sunport bakal menjadi satu korban selanjutnya. Mega Kill berhasil disekro Super Marco, Baster expose. Tapi sayangnya wave minion masih belum cukup mumpuni tangan anak-anak AP Brand dan langsung jauh begitu saja.